Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi dengan NIM X952508090536 dari LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi dasar-dasar perbankan pada pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 10 SMK Anurmania. Dan berikut adalah KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kepada ketua kelas, silakan Alvino untuk memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Siap. Siap. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar dalam hari ini berdoa dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian tetap semangat ya menyambut kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita akan jalankan mendapatkan keberkahan ya dari Allah sehingga ilmunya bisa menjadi jalan kalian untuk masa depan kalian yang lebih baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk memastikan jangan sampai ada siswa yang belum hadir ya atau sakit. Kita mulai dari A2. Oke, sehat ya? Ali Febrianto. Oke, masih tetap ganteng ya. Aswangga. Oke. Syafira. Oke. Syaira. Ya, dan terakhir ada Zahira. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya hadir pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan seluruhnya untuk berdiri. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah ibu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Naula sudah memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, berikutnya seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Ya, yang pertama, tidak menggunakan handphone saat kegiatan belajar ya. Kenapa? Agar kita bisa fokus ya. Kalau kita baik sambil pegang handphone, pasti udah kepikiran ada chatting dari si A, si B, si C dan sebagainya ya kan. Belum lagi mikirin gamesnya yang semalam belum selesai dimainkan ya kan. Nah, untuk kegiatan belajar kita lebih fokus, maka kita tidak menggunakan perangkat gadget kita sementara waktu ini sampai nanti jam istirahat. Ya, alhamdulillah. Atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akuntansi dan keuangan lembaga. Ada yang masih ingat tentang akuntansi dan keuangan lembaga? Ya, Alvino, silakan. Apa itu akuntansi dan keuangan lembaga? Oke. Secara khusus menangani pencatatan, pengelolaan dan laporan keuangan dari suatu lembaga atau organisasi. Nah, itu ya. Jadi tadi pemaparan yang diberikan oleh Alvino itu sangat jelas sekali dan detail ya. Bahwasanya akuntansi itu merupakan bagian dari pelaporan salah satunya ya, yang biasa digunakan di sebuah perusahaan ataupun di sebuah lembaga ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian materi tentang dasar-dasar perbankan. Nah, sebelumnya ada yang pernah tahu ya? Tahu Bang? Tahu. Biasanya yang kalian tuh Bang apa itu? Tempat apa? Tempat apa Bang itu? Tempat ngambil uang, tempat menyimpan, tempat apa? Transaksi ya, pembayaran dan sebagainya. Bahkan mungkin ada juga apa lagi? Nabung, betul. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang dasar-dasar perbankan. Apa sih itu Bang? Dan bagaimana cara kerjanya, fungsinya seperti apa? Kemudian ada apa aja sih di dalam bank itu ya? Kita akan coba melihat video yang nanti akan saya berikan. Silakan nanti fokus ke video yang akan saya putar hari ini. Oke, silakan diperhatikan. Siapa di sini yang suka menyisihkan uangnya untuk menabung di bank? Kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah bank? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita begitu dekat dengan lembaga keuangan yang satu ini. Tapi tahukah kamu kalau bank memiliki beberapa fungsi, baik itu fungsi umum maupun khusus. Selain itu, bank juga memiliki banyak jenis. Nah, daripada penasaran, yuk simak penjelasannya. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu dan fungsi lainnya selain untuk menabung? Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Bank itu ternyata berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Sekarang sudah tahu kan apa itu bank dan jenis-jenisnya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang bank ya. Baik, kalau tadi sudah lihat videonya ya terkait dengan penjelasan bagaimana itu bank, kemudian bank itu berasal dari kata apa tadi? Bianca, yang artinya apa? Bangku. Jadi emang zaman dahulu transaksi perbankan itu dijalankan menggunakan hanya sekedar bangku aja. Jadi dari benda bangku itu sehingga muncullah nama yang disebut dengan bank ya, sampai hari ini mendunia ya. Bahkan sekarang ini bank itu berkembang sekali. Kalau dulu hanya muncul bank konvensional, kalau sekarang sudah mulai banyak bermunculan bank syariah yang berlandaskan pada asas
syariat Islam tuh. Makanya kalau belajar perbankan syariah itu ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Ini semuanya berdiri. Kita sedikit dulu. Biar nggak ngantuk, biar segar lagi. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan sebagai kredit. Fungsi ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial ya. Jadi bank itu sebuah lembaga keuangan yang mana fungsinya untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman seperti itu. Contoh, suatu orang mungkin pengen punya usaha, maka dia bisa mengajukan pinjaman ke bank sehingga dia bisa membuka usaha dan membuka lapangan kerja untuk orang lain, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian berikutnya, fungsi utama. Nah, fungsi utama itu bank meliputi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, dan penyediaan jasa keuangan lainnya. Hal ini mendukung kebutuhan individu dan bisnis dalam bertransaksi ya. Peranan dalam ekonomi, bank memiliki peran penting dalam perekonomian seperti mengatur likuiditas di pasar, mendorong investasi, dan menyediakan akses kepada masyarakat untuk layanan keuangan yang lebih baik ya. Ini peranan dalam ekonomi. Bahkan sekarang ini peranan dalam ekonomi sangat banyak ya di bank ini. Selain kita bisa membantu ekonomi kita, kemudian di sini juga bisa mendorong untuk investasi dan menyediakan akses kepada masyarakat untuk layanan keuangan yang lebih baik. Contohnya apa? Kita mungkin yang punya mobile banking bisa membayar listrik atau tagihan-tagihan lain atau berbelanja ya menggunakan mobile banking sehingga memudahkan orang untuk bertransaksi ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian mengapa bank penting? Oke, ya. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menabung dan meminjam uang, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan sangat baik. Ya, kebayang dong, kalau punya uang triliunan, kemudian disimpan di dalam rumah, apa yang terjadi? Wah, kemalingan, ada rasa was-was, ya kan? Sehingga munculnya bank ini jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Nah, ini bank pemerintah yang tadi disebutkan, ya. Ada bank BNI, ada bank apa tadi BRI, ya kan? Ada Bank Indonesia, ada Bank Mandiri, itu semua masuk dalam kategori bank pemerintah, ya. Artinya bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah. Ada juga bank swasta. Nah, ini kalau tadi apa? Yang dicontoh BCA, apalagi. Nah, lanjut. Ini adalah layanan digital banking. Digital banking menawarkan kemudahan akses di layanan ke layanan perbankan seperti internet banking dan mobile banking. Ya, melalui aplikasi, nasabah dapat melakukan transaksi, memeriksa saldo, dan mengelola keuangan dengan cepat dan aman tanpa harus pergi ke bank fisik. Ya, artinya tidak harus ke banknya tersebut. Kita bisa mengelola, kita bisa transaksi, kita bisa melihat isi saldo kita ada berapa di dalam mobile banking tersebut ya. Supaya aman. Aspar punya. Buat apa Aspar biasanya dipakainya? Beli paket. Paket internet atau paket online shop nih? Online shop. Jadi memudahkan ya, tidak perlu ke Alfa atau COD dulu ya. Karena khawatir biasanya kalau COD itu kondisi barang datang ke si kurir paket datang ke rumah tapi kitanya nggak ada di lokasi, ya kan? Pada resiko keamanan digital. Nah, ini. Di era digital, resiko keamanan seperti penipuan online dan pencurian data semakin meningkat. Penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah perlindungan yang tepat agar dapat menggunakan layanan perbankan dengan aman dan nyaman, menghindari kerugian yang tidak kita inginkan. Nah, ini banyak sekali ya penipuan-penipuan, bahkan orang-orang yang memiliki mobile banking itu hati-hati ya. Ketika kalian mendapatkan pesan dari manapun, dari orang yang tidak kalian kenal, kemudian mengirimkan sebuah link,
itu bisa jadi scam ya, hati-hati. Dan itu bisa membuka akses orang lain untuk membobol perangkat handphone kita. Makanya banyak tuh kejadian, tiba-tiba saldonya hilang, tiba-tiba nomor kontaknya diretas, tiba-tiba profilnya diambil, ya kan, foto profilnya dan sebagainya. Dan itu ya kejadian-kejadian yang terjadi di dunia maya, yang mana semua itu harus kita waspadai. Ya, inilah tadi materi kita hari ini ya. Kesimpulannya, mari kita tingkatkan literasi keuangan dan manfaat teknologi perbankan dengan bijak ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu menahu masalah apa sih perbankan itu, apa sih produk-produk yang ada di bank itu. Jadi tidak hanya menyimpan saja atau minjem duit aja ke bank ya, tapi juga bisa dijadikan bahan sebagai investasi kita. Karena produk-produk yang ada di bank itu banyak sekali sebenarnya. Ada giro, ada investasi dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan. Hanya saja tadi ya, literasi kita kurang terhadap perbankan. Pada akhirnya kita tuh hanya menyimpan dan minjam, ya, menyimpan, menabung dan meminjam, itu aja yang kita tahu. Padahal produk-produk di bank itu sangat banyak sekali, ya. Baik, dari materi ini kira-kira ada yang bertanyakan? Paham semua? Paham ya. Saya sudah menyiapkan LKPD untuk kalian terkait materi kita hari ini ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan ini dikerjakan secara kelompok ya. Nanti di sini ada 4 kelompok, kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 dan ada kelompok 4 ya. Nanti masing-masing kelompok silahkan untuk berdiskusi memecahkan masalah dari LKPD yang saya akan berikan. Nah, di sini ada kasus nih. Kasusnya apa? Kasusnya adalah seorang nasabah melakukan kesalahan transfer dana melalui mobile banking ke rekening lain yang tidak dikenal. Nasabah segera menghubungi bank, tetapi proses penyelesaian memakan waktu lama. Nah, pertanyaannya nanti ada di sini ya. Pertama, identifikasi masalah. Ya, kira-kira apa nih yang menjadi pokok masalah dari kasus yang tadi? Kemudian, teori perbankan yang relevan. Lalu yang ketiga, analisis hubungan teori dan kasus ya antara perbankan yang teori perbankan yang tadi dicari tahu, dijelaskan ya. Kemudian analisis hubungannya, kira-kira apa teori dengan kasus yang sedang terjadi ini. Teori perbankan dengan kasus yang terjadi ini. Kemudian yang keempat, solusi yang diusulkan. Nah, kira-kira solusinya apa nih? Agar ke depan baik nasabah maupun dari pihak bank itu lebih berhati-hati lagi ke depannya. Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Udah Faiz? Masih diskusi? Tapi saya ikutan. Wah, ini udah bacanya yang tingkat dunia nih. Udah, Sbar? Masih diskusi? Ya. Cari ya. Bisa apa-apa sambil buka bukunya. Paketnya ambil, keluarin nanti biar sumbernya dari mana kan bisa lihat dari buku, enak. Yo, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke. Ayo Le, kita ubur-uburikan Lele. Yuk Le, kita ice breaking dulu. Ah, 1, 2, 3. Up. 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 Down. Down. Up. Down. Ambil. Ya, siapa menang? Oke. Bagian kanan ini seimbang, kanan kiri oke. Wah, dapat semua ya. Ya. Ada lagi mungkin Kalpino? Ice breaking-nya? Tadi gamesnya kayak ice breaking-nya. Tepuk semangat. Ya, oke, tepuk semangat ya. Biar kita makin semangat.
Semangat gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Oke, siapa yang mau jadi pembicaranya? Zahira. Zahira, oke, Zahira. Silakan digunakan. Ya, yang lain silakan diperhatikan. Kita belajar saling menghormati ya. Jika ada pembicara di depan, maka kita diam dan mendengarkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang identifikasi masalah nasabah melakukan kesalahan transfer. Masalah utama bagi nasabah yang salah transfer adalah resiko finansial dan hukum seperti kerugian uang, potensi terlibat dalam pencucian uang, dan resiko terlilit utang, pinjaman online ilegal yang diajukan atas nama mereka oleh pihak ketiga. Selain itu, terdapat masalah prosedur dan ketidakpastian hukum, seperti kesulitan dalam melacak dan menarik kembali dana. Ketidaksesuaian hak dan kewajiban, serta potensi tuntutan pidana jika dana tidak dikembalikan dengan benar. Uang yang sudah terlanjur terkirim ke rekening orang lain yang tidak dikenal, nasabah sudah melapor ke pihak bank, tetapi proses verifikasi dan pengambilan dana berlangsung lama. Terjadi kendala komunikasi antara bank pengirim dan bank penerima, dan pemilik rekening penerima dana. Oke, itu ya. Tadi hasil, oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memaparkan presentasi. Silakan duduk kembali kelompok 1 ya. Itu tadi ya hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok 1 terkait kasus adanya salah transfer ya. Baik, berikutnya langsung ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Di sebelah sana lagi, agak di belakang layar. Di depan layar. Di belakang layar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi analisis hubungan teori dan kasus terkait nasabah yang salah transfer dana melalui mobile banking rekening ke rekening yang tidak dikenal. Baik. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 4 memaparkan tentang solusi yang diusulkan. Baik, kelompok 4 dipersilakan. Nah, kira-kira apa nih? Kita dengarkan nih solusi-solusinya yang akan dipaparkan oleh kelompok 4. Silakan berada di depan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Seperti yang pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Asfar Hamzi Nafisya, dan dengan rekan-rekan saya, Aswanggare Pratama, Muhammad Rifki Fakira, Zubian Noval Abdillah. bersama akan membawakan riset tim kami. Itu solusi. Solusi kami dibagi menjadi 2 poin. Yang bisa dilakukan bagi nasabah dan yang bisa dilakukan oleh bank. Yang bisa dilakukan oleh nasabah, 1 adalah selalu periksa kembali nomor rekening tujuan nama penerima sebelum konfirmasi transfer. Nomor 2, simpan bukti transaksi dan segera laporkan ke bank melalui kanal seperti call center, email, maupun datang langsung aja ke tempatnya, ya kan? Dan poin kedua, yang bisa dilakukan bagi bank agar dapat lebih dipercaya. Membuat sistem warning otomatis sebelum transaksi. Misalnya, verifikasi nama penerima muncul lebih jelas. 2, menyediakan fitur auto recall sementara jika dana dikirim ke rekening yang belum terverifikasi. 3, mempercepat koordinasi antara baru dengan sistem laporan digital terpadu. 4, meningkatkan literasi digital dan keamanan nasabah melalui edukasi rutin di aplikasi dan media sosial bank. Sekian riset dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Silakan untuk kelompok 4 kembali ke mejanya masing-masing. Pembelajaran kita hari ini lumayan membuka wawasan baru ke kalian. Nah, kira-kira apa sih yang kalian dapat hari ini terkait pembelajaran kita? Banyak. Ya, terkait tentang bank tadi. Fungsinya apa tadi? Fungsi bank bisa menyimpan. Iya, prestasi, kemudian memberikan modal usaha, ya kan? Dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membuka peluang usaha seperti itu. Ternyata ketika kita melakukan kesalahan atau salah transaksi itu bisa melakukan beberapa tahapan dan uang itu bisa dikembalikan, ya kan? Artinya apa? Artinya bank itu memberikan jaminan, ya kan? Memberikan jaminan keamanan terhadap para nasabahnya. Dan untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang sejarah uang. Oke. Nah, sejarah uang nanti bagaimana dulu tidak ada uang ya. Kenapa? Karena dulu itu menggunakan sistem barter. Ya, kan Alpino punya singkong. Ya, Aspar kebetulan punya beras. Alpino pengen makan beras, Aspar pengen makan singkong. Ya udah, tukerlah tuh. Gimana hari ini, senang? Bahagia? Gimana materinya, menarik? Oke, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan materi yang saya berikan hari ini bisa menjadi bekal kalian di masa depan dan menambah wawasan kalian juga ya mengenai perbankan. Kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Ya, suksesnya tidak hanya di dunia, tapi sukses di dunia dan akhirat. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan Kak Vino untuk menutup doanya. Siap. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau bis sabr. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.